Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini aku akan menceritakan kisah tragis yang dialami oleh pria bertubuh kekar ini. Pria ini bernama Fernando Perez Alcaba yang mempunyai nama julukan lain yaitu Lechuga atau dalam bahasa Indonesianya yaitu Seledri. Nah, Fernando ini berumur 41 tahun yang merupakan seorang miliarder dari bisnisnya. Apakah bisnisnya? Fernando mempunyai bisnis yang membuat dirinya itu semakin kaya raya, yaitu bisnis kripto. Dan selain ia mempunyai bisnis kripto, ia mempunyai bisnis lain yaitu menyewakan mobil mewah. Dan selain itu juga ia merupakan seorang selebgram dengan pengikut lumayan banyak sih guys, 900.000 di akun Instagramnya tersebut. Nah, kejadian ini tuh terjadi tahun lalu ya, tahun 2023 saat ia menghilang, jadi belum lama juga ya. Fernando ini merupakan seorang pengusaha dan benar-benar ya usahanya itu dirintis dari nol. Yang merintis usahanya pertama kali yaitu menjadi kurir pizza. Nah, kemudian ia merambah lagi ke dunia reparasi dan merambah lagi ke penjualan kendaraan. Ia merintis usahanya tersebut di Barcelona. Nah, itu kan masa lalu Fernando ya saat ia perintisan usaha. Nah, sekarang kita lanjut ke Fernando yang sekarang yang sudah menemui kesuksesannya. Fernando tinggal di Argentina selama 1 minggu dugaan sebelum ia menemui sang pencipta. Dan sebelumnya ia menghabiskan waktunya di Miami. Jadi ia tuh berpindah-pindah. Enak ya orang kaya pindah-pindah negara. Fernando dilaporkan menghilang pada tanggal 19 Juli tahun 2023. Berarti kan masih tahun lalu kan. Nah, ia dikabarkan menghilang dikarenakan seharusnya ia itu mengembalikan kunci apartemen yang ia sewa, tapi malah Fernando enggak muncul sama sekali. Kemudian sang pemilik apartemen membuat laporan kepada polisi. Dan juga Fernando telah menerima pesan ancaman yang berisikan akan memotong bagian mata dan tangannya. Kasus mengerikan ini terungkap pada hari Minggu setelah anak-anak di Argentina bermain di tepi sungai yang berada di wilayah Buenos Aires, yaitu ibu kota Argentina. Nah, anak-anak tersebut menemukan sebuah koper merah yang berisikan potongan tubuh yang isinya lengan bawah dan kaki. Beberapa hari kemudian, kepala dan badannya Fernando ditemukan di dalam tas ransel yang mengambang di hilir sungai. Surat kabar La Nación melaporkan bahwa Fernando telah meninggalkan catatan di teleponnya yang menjelaskan bahwa Fernando telah kehilangan banyak uang dalam investasi kripto dan menyinggung juga kalau Fernando telah meminjam pinjaman uang di geng yang bernama Barra Bravas. Barra Bravas ini ialah kelompok pendukung yang terorganisir dari tim sepak bola Amerika Latin. Gaya mendukung Barra Bravas ini seperti ultras Eropa yang berdiri sepanjang pertandingan, berdiri sambil membentangkan spanduk dan mengibarkan bendera bergelombang dan berperilaku antusias saat jagoannya bertanding. Tapi di Argentina ini, Barra Bravas mempunyai hubungan yang spesial dengan polisi, politisi, dan manajemen kesebelasan tersebut. Dan dilaporkan juga Fernando telah berhutang kepada agen pajak di Argentina dan geng lokal yang menuntutnya sebanyak $40.000. Nah, kalian kalikan sendiri berapa banyak uang kalau dirupiahin. Outlet Argentina telah melaporkan juga kalau Fernando menerima pesan dari pria yang diidentifikasi bernama Iglesias. Orang Argentina itu namanya bisa diritain ya guys ya, Iglesias, Lionel Messi. Lanjut, pesan suara tersebut bernada ancaman yang berisikan itu seperti ini. Saya akan mencungkil matamu dan memotong tanganmu sehingga kamu tidak dapat mempunyai uang lagi dalam hidupmu. Saya bersumpah demi anak saya bahwa saya tidak masalah masuk penjara. Iglesias mengatakan kalau Fernando berhutang kepada anaknya sebanyak $70.000. Nah, kalian hitung sendiri tuh ya, kalau dirupiahin berapa rupiah.
Dan ada juga seorang teman dan ada juga seorang yang mengaku kalau dia itu temannya Fernando, mengatakan bahwa Fernando telah tenggelam dalam masalah perjudian dan dia terus membeli mata uang kripto tersebut. Dia tenggelam dalam kerugian. Sebelum meninggal, Fernando menuliskan caption di akun media sosialnya yang seperti ini. Sungguh luar biasa melihat ada begitu banyak orang jahat di dunia, sehingga ketika Anda untuk membantu mereka, mereka berpikir untuk menghancurkan mereka. Jadi ini tuh kayak kamu tuh ngebantu, tapi dia tuh malah mikirnya kalau kamu tuh ngancurin gitu ya. Nah, pada akhirnya polisi telah menangkap pembunuh Fernando tersebut. Oke, sekian dulu cerita dari aku soal pria Fernando ini. See you on next video.